Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam kuliah semester pendek mata kuliah semantik. Kita lanjutkan kuliah kita yang kemarin. Kali ini kita akan berbicara tentang medan makna. Apa itu medan makna, saudara? Medan makna adalah kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berkaitan dalam konteks yang serupa atau konteks yang sama. Artinya ada kata-kata yang bisa dikelompokkan dalam suatu kelompok yang sama. Ya. Menurut Harimurti, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan atau berkaitan. Jadi sistem semantik itu menggambarkan alam semesta tetapi yang direalisasikan oleh seperangkat leksikal. Direalisasikan dalam bentuk kata. Jadi realitas alam semesta, realitas kebudayaan, realitas suatu masyarakat itu direalisasikan oleh seperangkat leksikal atau kata-kata, leksem-leksem yang maknanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kata atau unsur leksikal yang maknanya berkaitan dalam suatu bidang tertentu itu jumlahnya tidak sama dari satu bahasa dengan bahasa yang lain, ya. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata-kata dalam kelompok atau kelas kata tertentu itu jumlahnya tidak sama dengan jenis kata yang sama ketika berada dalam bahasa Inggris. Atau misalnya bahasa daerah, bahasa Melayu Ambon misalnya, ada kata-kata dalam kelas kata tertentu jumlahnya tidak sama dengan bahasa daerah yang lain. Karena ini berkaitan erat dengan kemajuan atau situasi budaya masyarakat bahasa yang bersangkutan. Ya, misalnya kalau di Jawa itu bahasanya memang agak lengkap, memang lengkap sekali untuk menyebutkan atau mengurutkan sesuatu secara hierarki. Jadi misalnya dari moyang, kakek moyang, misalnya begitu, lalu turun ke ayah, lalu turun-turun lagi ke anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Nah kalau di Ambon, kita tidak bisa menemukan sampai urutan-urutan, misalnya turunan ke-7, ke-8 dari suatu silsilah keluarga, ya. Itu karena memang terkait dengan situasi budaya atau kemajuan suatu masyarakat, ya. Kalau di Jawa itu mangga saja, mangga yang masih berbunga, bunga mangga itu lain, buahnya yang kecil itu lain, sampai agak sudah tua itu sebutannya lain. Tapi kalau kita di Maluku ya mangga semua, ya. Kalau buahnya yang sudah besar ya kita disebut mangga, yang sudah mulai matang disebut mangga, yang sudah kuning, sudah masak itu juga disebut mangga. Tapi kalau di Jawa, bahasa Jawa itu urutannya itu lain-lain, ya. Apalagi terkait dengan anggota tubuh, ini lengkap sekali. Jadi jumlahnya itu tidak sama antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, ya. Itu memang itu terkait dengan kemajuan dan situasi budaya suatu masyarakat, ya. Oke. Nah, bicara medan makna itu bicara dua hal. Bicara kolokasi dan set. Apa itu kolokasi? Itu kata-kata yang berada pada tempat yang sama, pada posisi yang sama. Sementara set itu kata-kata yang berada pada kelas yang sama, ya. Beda antara posisi dan kelas. Jadi nanti saudara perhatikan, nanti saya jelaskan, ya. Nanti kan saya kasih contoh. Jadi kalau kita bicara medan makna, kita bicara tentang kolokasi dan set. Nah, contoh. Kata tampan, cantik, indah, misalnya menawan, menarik, itu ada pada suatu kolokatif yang sama, yaitu bagus. Ya kan? Nah, jadi ini berada pada suatu kolokatif yang sama. Ya? Oke. Kalau set itu yang mana? Anda perhatikan.
Ya, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, lansia itu ada pada set yang sama. Atau misalnya dingin, sejuk, hangat, panas, terik, itu ada pada set yang sama. Ya, jadi ini kelasnya kan sama. Ya, ini mungkin bicara tentang suhu misalnya. Ya, kalau ini mungkin berbicara tentang apa? Perkembangan manusia misalnya. Dari mulai bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai lansia. Kalau ini bicara tentang suhu, dia berada pada kelas yang sama, lain dengan yang tadi. Iya kan? Yang tadi, yang cantik, tampan, menarik itu pada satu kolokasi yang sama yang disebut dengan bagus. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Oke, kita lanjut kepada komponen makna. Jadi kita sudah masuk kepada komponen makna. Tadi itu medan makna, sekarang kita bicara komponen makna. Apa itu komponen makna? Ya. Nah, komponen makna atau komponen semantik, ya itu dalam bahasa Inggrisnya itu semantic feature, semantic property atau semantic marker, itu mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri atas satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Jadi ada komponen-komponen yang menjadi ciri, ya komponen-komponen makna itu mencirikan kata atau unsur leksikal tertentu. Ya. Nah, coba kita lihat misalnya. Kata ayah dan ibu, ya, memiliki komponen makna seperti ini. Kalau misalnya kita coba membuat komponen maknanya adalah insan, dewasa, jantan, kawin. Misalnya ini kan komponen-komponen ini kan umum, ini bukan khusus. Tetapi kalau kita terapkan pada dua kata ini, maka ada tanda panah dan tanda kurang. Kalau bahasa Inggrisnya plus minus. Kalau plus atau tanda tambah itu menunjukkan apa itu? Ada positif, ada negatif ya. Kalau plus minus, tambah kurang ini, kalau tanda tambah itu kan berarti positif, yang ini negatif. Oke. Jadi kalau misalnya ayah komponen maknanya insan, oke, ya. Ibu insan juga? Ya. Kalau ayah komponen maknanya dewasa? Oke, ya, benar. Ibu juga? Ya. Turun kepada komponen makna jantan, kalau ayah, iya, ibu tidak. Ya, di sini positif, di sini negatif. Nah, kalau ayah kawin, ya, orang kalau disebut ayah berarti sudah kawin. Orang yang disebut ibu berarti sudah kawin. Berarti ini komponen-komponen makna yang coba kita lekatkan kepada dua kata ini. Ya. Jadi misalnya komponen makna ini tidak harus kita lekatkan pada semua kata. Komponen-komponen itu dapat kita buat berdasarkan ciri dari kata itu. Ya, ciri dari kata itu. Sehingga jelas bahwa komponen makna itu, tadi kita kembali ke pengertiannya yang tadi. Nah, setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna itu, yang menjadi ciri karakter dari kata itu. Jadi bisa satu atau beberapa unsur. Nah, tadi kalau kita lihat kata ayah dan ibu, itu kan ada berapa unsur? Ada 4 unsur. Bisa saja kita lekatkan pada kata yang lain, bisa 5 unsur, bisa 6 unsur. Tinggal kita menambahkan tanda positif atau negatif pada kata itu. Ya kan? Ya. Misalnya kalau kata burung berarti kita taruh apa? Misalnya komponen maknanya mungkin tambah berbulu, bersayap, bisa terbang. Nah, itu kan komponen-komponennya yang seperti itu. Jadi tinggal kita lekatkan komponen atau ciri-ciri yang melekat pada kata atau unsur leksikalnya gitu ya. Jadi ini komponen-komponen makna.
Jadi komponen makna itu yang memberikan ciri terhadap kata itu. Ya, kalau kita lihat pada kata ini ya komponen maknanya ada 4, insan, dewasa, jantan, kawin. Tapi kalau kata lain kita tidak bisa pasangkan komponen ini karena bukan cirinya. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa ada pasangan kata yang salah satu daripadanya lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Anda kan kita mengenal kata pemuda, pemudi. Iya kan? Mahasiswa, mahasiswi. Siswa, siswi. Ya? Ada wartawan, ada wartawati. Ya dulu-dulu kita kenal kata itu. Nah, kalau kata pemuda, itu kan lebih bersifat umum karena termasuk pria, wanita. Itu pemuda. Kata pemuda itu termasuk ada laki-laki dan perempuan di dalamnya, atau pria dan wanita. Tapi kalau pemudi itu bersifat khusus karena hanya khusus wanita atau perempuan. Tidak mungkin saya menyebutkan Almendo atau Gani itu pemudi. Tidak bisa. Karena pemudi di situ katanya bersifat khusus. Yang melekat hanya pada wanita atau perempuan saja. Sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Kalau mahasiswa itu ya netral, umum, dia berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi itu Anda terlalu berlebihan. Karena mahasiswa itu juga termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi ya mahasiswa saja. Jangan saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswa. Atau saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi. Tidak perlu karena mahasiswa, saudara, pemuda, itu termasuk dalamnya laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya Anda menghendaki yang hadir hanyalah wanita atau perempuan, ya mahasiswi. Lebih khusus. Ya, lebih khusus. Tapi kalau Anda mengatakan mahasiswa, berarti kedua-duanya. Jangan Anda bilang mahasiswa yang perempuan. Tidak usah, karena sudah ada kata yang mewakili mahasiswa perempuan, yaitu mahasiswi. Iya kan? Nah, yang berikut, ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena memang mungkin tidak ada. Tetapi sebaliknya ada juga yang memiliki atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Ya? Contoh misalnya kata berdiri. Kata berdiri itu bisa dipertentangkan dengan duduk, tiarap, rebah, tidur, jongkok, dan berbaring. Nah, ini pasangannya lebih dari satu. Ya? Oke. Yang terakhir, sukar mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat. Mana yang lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Contoh jantan dan apa tuh? Dewasa. Mana yang umum, mana yang umum, mana yang khusus. Kalau jantan dan dewasa, mana yang umum, mana yang khusus. Tidak bisa karena dua-duanya ada bersifat umum itu. Ya, jadi sukar kita mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat. Oke, saya kira penjelasan saya tentang medan makna dan komponen makna ini bisa memberi pemahaman kepada saudara-saudara. Saya merasa juga bahwa penjelasan ini masih jauh dari kesempurnaan. Bisa saudara cari penjelasan-penjelasan yang lain untuk menambah pemahaman saudara tentang medan makna dan komponen makna. Saya kira demikian. Semoga apa yang saya sampaikan di hari ini dalam pertemuan kita ini bisa menambah pemahaman dan wawasan saudara tentang ilmu semantik. Pertemuan kita sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.